Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bididil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan surat Yasin ayat berapa itu? Ayat 12. Ayat berapa ya? Yang berbunyi, ya bani Adam Allah ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Dengan bahasa Indonesianya, hai anak-anak Adam, janganlah kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya langkah setan itu yang merugikan pada kamu. Di Al-Quran banyak sekali keterangan ini tentang masalah kita dilarang oleh Allah itu mengikut langkah setan. Karena langkah setan itu yang merugikan pada diri kita. Tapi karena kita nggak tahu setan itu yang bagaimana, karena pengertian daripada orang sebagian, yaitu setan itu gaib, nggak nampak. Kalau nampak namanya hantu, maka kita terbelenggu dengan setan, nggak menyadari bahwa hidup kita ini di dalam lingkaran setan, tidak menyadarinya. Contohnya apalah kira-kira setan itu, agar bisa kita mengerti apakah ini langkah setan ataupun bukan. Kita ambil contoh sedikit saja. Setiap manusia itu pasti ada masalah. Sebaik orang beriman, baik orang kafir, baik orang yang gak beriman, penjahat ataupun kiai, pasti kehidupan dia itu ada masalah. Masalah yang tidak diinginkan oleh diri kita. Tahu-tahu datang masalah itu. Tapi kalau masalah ini yang datang pada diri kita ini kita tanggapi. Kita tanggapi masalah ini, kita nggak menerima apa yang datang pada diri kita ini, masalah itu makin besar. Makin besar. Dan masalah-masalah itu yang dikendalikan oleh setan. Untuk apa? Untuk menyiksa manusia. Sehingga manusia itu nggak ada kesenangan di dunia ini. Yang ada adalah kesusahan terus menerus. Maka jangan sampai kita itu mensikapi masalah itu dengan yaitu kurang terimanya diri kita. Makin nggak terima masalah yang kita hadapi, makin banyak pola pikir kita itu dibumbui oleh setan. Gara-gara itu, gara-gara ini, gara begitu, begini, akhirnya tambah besar masalah itu, kita pun gak mampu menghadapinya. Maka dari itu Nabi Muhammad mengeluarkan suatu hadis yang sahih untuk yaitu menangkal tentang masalah yaitu lingkaran setan ini ataupun langkah setan ini. Hadisnya yang berbunyi, amantu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Mungkin saudara-saudaraku semua ini apal
Karena ini ajaran ngaji kita dulu pada guru kita, yaitu rukun iman, ya kan. Jadi untuk menangkal suatu masalah yang dikendalikan oleh setan pada kehidupan kita, yang kita pun gak suka, yaitu menerimanya, maka Nabi Muhammad ngasih tahu pada kita masalah iman kita. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari pembalasan. Yang keenam ini kesempurnaan iman kita andai kata kita jalankan, yaitu beriman kepada baik ataupun buruk, untung ataupun rugi, itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Wa qadri horihi wa sarihi minallahi ta'ala. Kadar baik dan kadar buruk yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Umumnya manusia yang berakal pada di dunia ini selalu mengharapkan yang didatangkan oleh Allah itu yang baik-baik. Dia menolak kedatangan yang buruk-buruk, seperti yang merugikan pada diri kita, seperti usaha terpuruk, ya, kehidupan makin melarat, badan makin sakit-sakitan, apalagi kira-kira. Masih banyak lagi lah, anak-anak penuh dengan masalah, buat masalah, istri buat masalah, suami buat masalah, banyak lagi. Pasti orang itu nggak menerima kedatangan ini kepada diri kita, karena merasa dirugikan. Maka dari itu setan pun membisiki, wah gara-gara si Polan gitu begini bermacam-macam, hanya nyari badukun, nyari entah apa saja, nyari curhatnya di warung tua pula, tambah parahnya kan begitu. Maka andai kata kita itu menyadari iman kita yang keenam, rukun iman kita yang keenam, sesungguhnya baik dan buruk itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Andai kata kita sikapi masalah ini karena ini yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kita pasti bisa menerimanya. Kenapa kita nggak bisa menerima? Karena kita nggak meyakin bahwa itu yang datang dari Allah. Kena ulah si Polan. Kita nggak yakin yang buruk itu yang datang daripada Allah. Jadi anggapnya kita ulah si Polan, ulah tetangga. Akhirnya kita timbul emosi. Tapi kalau kita meyakini, mengimani yang keenam tadi, yang baik dan buruk yang datang daripada Allah, insya Allah masalah itu akan selesai begitu saja tanpa yaitu merusak diri kita. Artinya tadi itu nerimo, legowo. Kalau kita nggak legowo, tambah parah masalah itu. Maka Allah mergi dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran untuk manusia yang sering kamu baca setiap ada tadarus ataupun yang lain-lain yang berbunyi begini. Walikulli humazati lumaza nilaji jama'a malau ahdada yasabu anna malau ahlada kalalayum bajan napil hutoma wa ma'atroka mal hutoma narullahil muqoda allati tatali'u alal ab'idah innaha alaihi musa soda. Apalah itu? Bi amadim mumadada. Itu. Sering kamu baca itu kan ya? Tapi kamu baca hanya mengharapkan pahala, nggak tahu apa artinya dan bagaimana tujuan maknanya ayat ini dan bagaimana cara kerjanya. Akhirnya kamu terjebak dalam sesuatu kebodohan yang kamu baca itu sendiri. Terjebak. Kamu baca tapi kamu nggak mau ngamalkan. Bahasa Indonesia begini, bahasa Indonesianya. Celakalah bagi orang yang mengupat dan mencela ataupun keluh kesah. Maka celakalah orang yang keluh kesah. Walikuli humazati lumaja. Celakalah orang yang keluh kesah. Allah ngasih tahu manusia itu nggak boleh keluh kesah. Suruh legowo, suruh menerima, biar nggak celaka. Karena kita keluh kesah, ngeritik Tuhan, ngeluh, akhirnya kita celaka. Jadi jangan mengeluh-mengeluh. Ya. Kenapa kok kita miskin? Salah kita sendiri dulunya. Ya, nggak hemat, boros, kan begitu kan? Gitu aja anggapannya. Mungkin penentuan Allah aku harus miskin. Kalau kaya nanti aku kawin lagi kan begitu kan? Jadi miskin aja aman kan begitu, ada yang gitu kan?
Itu juga kalau perempuan nanti kalau kaya sombong sama tetangganya, pamer, dimiskin aja biar gitu mau kerja mau apa dikatakan begitu. Jadi jangan mengeluh. Kan dikatakan celaka bagi orang yang keluh kesah. Nilaji jamaah malawah dada yang selalu ngumpul-ngumpulkan harta. Tahu sendiri kan? Kalau udah ngumpul-ngumpul harta, kalau kita boros, akhirnya harta itu musing macam air yang dalam apa? Dalam pipa masuk ke bak, masuk ke apa tanah lagi. Nggak ada sisa, yang ada hanya tetesan-tetesan basah saja. Tapi andai kata kita nggak boleh mengumpulkan harta, numpuk di suatu kota, suatu bak, banyak air itu perlu banyak bisa digunakan. Nilaji jamaah malau adalah yang selalu ngumpulkan harta. Ya sabu ana malau ahlada, yang selalu menghitung-hitungnya. Tahu sendiri, matematika yang kita pelajari itu membuat kita itu matilah kita. Namanya matematika. Akhirnya kerjanya pun mati-matian. Tahu rumusan matematika kan? Kalau bahasa tahun 70-an, 60-an dulu, guru-guru kakek ngajarkan matematika yang hitungnya set friend kalau dulu itu kan. Itu rumusnya begini. Pak Kelana beli arang 3 keranjang. Itu kalau diartikan pangkat bagi tambah kurang. Pangkat artinya kali. Ya. Kali bagi tambah kurang, itu rumusan matematika. Tahu sendiri kalau kita rumuskan matematika ini, akhirnya matilah kita. Dikali-kali dari sana dari sini dikumpulkan, dikali sana kali sini, hitung, dilipat-lipat gandakan keuntungan dari penjuru usaha kita, yang dari ladang, yang dari usaha, yang dari jualan, sama dihitung-hitung, terus dibagi-bagi untuk ini, untuk itu, kan? Untuk bayaran tabungan ini, untuk bayaran ini, untuk bermacam-macam dibagi-bagi, ditambah oleh tabungan kita. Apa ujungnya? Masih kurang. Nah, kali bagi tambah kurang itu. Ya sabu ana malau ahada, yang selalu menghitung-hitungnya. Jadi kalau kita itu menghitung-hitung, ujung-ujungnya kita stres. Tetap kekurangan nggak pandai bersyukur. Dikasih banyak kurang, dikasih sedikit malah mbahnya kurang kan itu kan. Namanya ahli menghitung. Kala layu bajan nabil hutomah, kata Allah. Kamu akan tercampak ke neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah? Tahukah kamu apa itu neraka hutomah? Narullahil muqadah. Api Allah yang menyala-nyala, bukan api dapur, Bu. Api Allah itu nggak nampak, Allahnya nggak nampak kan? Api Allah yang menyala-nyala. Alati tatoliu alal afidah, yang membakar diri manusia hingga ke jantungnya. Kita nggak menyadari diri kita ini telah dikendalikan oleh setan, sehingga terbakarlah hati kita sampai ke jantung kita. Kita nggak pernah senang di dunia ini karena kita nggak pandai bersyukur. Akhirnya api Allah menyala-nyala dalam diri manusia, membakar hati sampai jantungnya. Alati tatoliu alal api, yang membakar diri manusia hingga ke jantungnya, panas jantungnya, panas telinganya. Apalagi ayat tadi itu. Innaha alahi musaudah, akan aku ikat pada tiang yang panjang. Jadi masalah sakit hati, masalah begitu, Allah tambah sampai panjang, sampai bertahun-tahun gak akan hilang dalam hatinya. Kalau jumpa sama orang sakit hatinya, dadanya panas, lama-kelamaan sering jumpa stroke. Itulah kekritikan Allah untuk manusia. Jadi andai kata kita itu mempercayai keiman yang keenam tadi, sesungguhnya baik dan buruk itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kita nggak boleh mengeluh, karena ngeluh itu langkah setan. Insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi dengan mudah kita itu mensikapinya dengan ketenangan jiwa. Diri kita pun nggak ada satu kekurangan ataupun kesalahan pada saraf-saraf kita, sehingga kesehatan pada diri kita tetap sampai akhir hayat kita. Tapi andai kata kita tanggapi dengan keluh kesah yang timbul, terbakar dadanya, sarafnya pun putus, stres, bermacam-macam, akhirnya apa?
penyakit pun bertambah dalam dirinya. Sampai saat matinya, kata Allah tadi kan, aku ikat pada tiang yang panjang. Artinya masalah tadi itu nggak dihilangkan sampai saat matinya. Bayangkan itu, sedih nggak? Tapi kalau kita tanggapi dengan legowo, masalah itu mudah hilang. Contohnya begini, sederhana contohnya. Kita dipitnah tetangga kita. Kita nggak ngerjakan sesuatu, tetangga kita ngomongkan kita ngerjakan sesuatu yang jelek, dipitnah. Kalau kita terima fitnaan itu, ya kita biarkan saja, biarlah anjing menggonggong, kapleta berlalu, kita aman. Tapi kita tanggapi, kita labrak tetangga kita, begitu terdengar tetangga sana lagi, aman membesar masalah tadi itu. Akhirnya dibisiki oleh setan di telinganya, udah perkarakan saja, penjarakan saja. Akhirnya kita pun datang ke polisian ngadu bahwa apa itu, apanya itu, kasus apa namanya itu, penghinaan, kasus harga diri, hanya tambah masalah-masalah bertambah. Nah, kita kadang-kadang membaca Quran ini nggak mempelajari bagaimana cara kerjanya. Tiap Jumat, tiap hari Jumat, hari Kamis kalau kaum ibu, malam Jumat kalau bapak dibaca itu. Ya Bani Adam, Allah tak budu sayatin, innahu lakum adu mubin. Gitu. Hai anak Adam, jangan kamu ikut langkah setan yang merugikan pada kamu. Dibaca. Tapi tiap harinya kita dalam lingkaran setan. Nggak bisa lepas dari lingkaran setan. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita kurang terima. Ketika petaninya terpuruk, kita nggak terima. Ketika usahanya terpuruk, kita nggak terima. Ketika penyakit kita itu datang pada diri kita nggak terima. Sementara segala sesuatu tadi itu kena ulah kita. Maka Allah datangkan ulah kita pada diri kita sendiri. Aku datangkan yang baik dan yang buruk, yang datangkan pada Allah Ta'ala. Ya contohnya lah, karena kita kurang menjaga kesehatan kita. Kalau orang-orang tua dulu diutamakan kesehatan. Yang penting badannya sehat le. Kalau golek pangan tuh gampang. Makan-makan keladi bakar warak kan gitu. Yang penting badannya sehat. Kalau sekarang enggak, yang diutamakan makanan. Walaupun enggak sehat tetap dimakan. Makanan yang serba look, yang serba mewah, makan-makan orang elit, orang Eropa, orang-orang Korea dimakan. Yang enggak cocok sama lidah orang Indonesia. Sudah tahu anak singkong kan dikasih makan daging kingkong, akhirnya giginya belum tua sudah ompong kan begitu kan. Ulat secara jepret ya kan dimakan. Ya kalau dulu ditambah kesehatan, sekarang kesehatan nggak diutamakan. Yang penting mewah, megah, senang, nggak mau tahu. Bahkan anak-anak muda sekarang dirusak badannya dengan obat-obatan. Ya. Ya, kaum perempuan dirusak dengan yaitu komestik, seperti wajah dibakar dengan warna merah biar putih, habis hilang putihnya dihitam. Nah, macam macam apa ya, macam musangan itu kan. Nah, ada lagi yang bibirnya jadi suntik kemana, akhirnya jeber macam patat ayam. Macam-macam lah sekarang ini. Nggak peduli kesannya, penting tampil, penampilan. Akhirnya umur 40, umur 30 sudah stroke. Stroke itu bukan karena nggak bisa jalan, bermacam-macam. Stroke itu. Stroke itu berarti ada stres. Ketika stres pemikiran nggak mampu lagi menyikapi masalah yang kita hadapi, akhirnya lemah badan kita, lemah jantungnya, lemah lambungnya, lemah pemikirannya, akhirnya nangis dalam kamar aja, nggak mari keluar kan gitu. Kalau perempuan dengan kalau udah lemah pemikirannya, masuk kamar nangis saja, malas makan, nggak mau makan, akhirnya kena serangan asam lambung. Kalau laki-laki kalau udah emosi nggak nangis, ke warung, seminggu kerja dihabiskan 1 jam duitnya. Ya. Nggak peduli bagaimana ke depannya, lagi suntuk pemikirannya, bawa duit kerja 1 minggu, ke warung habis 1 jam, pulang dengan keadaan mabuk dan keadaan entah macam mana. Akhirnya ke depannya dia pun menyesal.
Kerja seminggu, banting tulang, habis hanya 1 jam. Gara-gara ogah. Ada lagi yang ingin megah-megah hari raya, ingin senang-senang hari raya, nggak peduli apapun, yang penting senang bisa piknik kemana, pinjam duit panas sama rentenir. Kalau dulu namanya lintah darat, sekarang lintah apibi, darat bisa, lautan bisa. Kalau dulu hanya lintah darat, kalau di air nggak sanggup dia, mati. Kalau sekarang amfibi, darat bisa pun, laut pun bisa. Lintah sekarang darat, pinjam gara-gara hari raya, ingin piknik sana, ingin hoga-hoga lah, selfie di sana, bergaya dengan macam orang kaya, ujung-ujungnya habis raya ditagih sama lintah daratnya, dilipat-lipat gandakan apanya, akhirnya jadi gaduh rumah tangganya. Kamu banyak utangnya, gini-gini, kamu mengizinkan, akhirnya gaduh. Hanya 1 hari senang-senang, 10 tahun kesusahan. Itulah lingkaran setan tadi, langkah setan tadi, yang nyusahkan diri manusia ke depan, kita nggak sadar. Hanya 1 detik kesenangan, 1 hari kesenangan, 1 jam kesenangan, tapi kesusahannya itu sampai panjang, sampai bertahun-tahun. Maka tadi Allah mengatakan, aku ikat alati tatoli alam ida, inaha alahi musa, yang bakar diri manusia hingga ke jantungnya, dan aku ikat pada tiang yang panjang. Aku ikat kuat-kuat pada tiangnya banyak. Nggak dihilangkan masalah itu sampai bertahun-tahun. Jadi kita harus menyadari, kita kan orang Islam itu punya dasar Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu ada terjemahan bahasa Indonesia. Dengan mudah kita pahami. Dan diakses di HP pun gampang sekarang. Ya jangan sampai hanya pandai baca, tapi nggak bisa memperbuatnya. Tetap terjebak dalam yaitu langkah-langkah setan. Allah udah ngasih tahu, innahu lakum adumu. Langkah setan itu yang merugikan pada kamu. Rugi nggak kamu sengsara selama-lamanya? Hanya senang 1 hari. Rugi. Maka jangan diperbuat yang macam gitu. Nah, kalau bisa itu susah 1 hari, tapi senang untuk 1 tahun. Nah itu baru betul. Nah, wah, banting tulang ke ladang, nanam jagung 1 hari full, dia bisa habiskan waktunya. Kan? Jagung tumbuh dirawat, tapi sekali panen berlipat ganda. Akhirnya dia itu 1 tahun saya lepas masalahnya. Ya, lepas masalahnya. Ya, makanya 1 hari paling habis 50.000. 1 hari, kalau rumah tangga 2 orang. Panennya jagung sampai kira-kira 5 juta, 10 juta. Itu berapa hari kalau dimakan itu? Banyak ya, lama, setengah tahun, lebih 1 tahun ya. Itu baru betul langkahnya. Jangan senang 1 hari, susah 10 tahun. Itu terbalik namanya. Jadi kalau andai kata kita jumpai kehidupan kita ini masalah-masalah yang merugikan dari kita, yang menyusahkan kita ataupun yang menyenangkan, sikapilah dengan rukun iman yang ke-6 tadi. Yaitu baik dan buruk itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau didatangkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu merugikan, ya kita terima. Mungkin, kan gitu bahasanya itu. Mungkin kesalahanku dulu, sehingga datang pada hari ini yang menyusahkan. Andai kata dulu aku hati-hati terhadap masalah ini, mungkin sekarang nggak ada masalah. Mungkin dulu kena kesombonganku untuk pamer sama tetanggaku, sehingga aku pinjam duit sama rentenir. Itu salahku. Sekarang suruh bayar dilipat-lipat gandakan, itu memang kesalahan. Andai kata kamu bisa menerima keadaan itu, insya Allah masalah itu enggak membesar. Kenapa kok enggak membesar masalah itu? Karena orang yang tenang jiwanya itu, pikirannya itu normal. Ketika pikiran normal itu ada penemuan-penemuan, ada pola pikir yang baik untuk kedepannya. Tapi ketika pikiran itu rusak, kalut, ataupun istilahnya stres, maka yang ada pikiran-pikiran buruk ke depannya. Enggak ada pikiran baik. Itu makhluk manusia begitu semua. Jadi kita itu harus mensikapi rukun iman yang ke-6 tadi. Jangan sampai kita terjebak. Legowo ataupun nerimo ataupun ikhlas menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini ataupun akan datang. Karena semua itu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala,
Kalau baik itu mungkin balasan pahala kita, kalau yang buruk-buruk itu mungkin ujian pada kita. Mungkin yang terbaik untuk kita ke depannya. Kalau nggak diuji kita nggak tahu kesalahan kita. Andai kata beginilah cara mensikapi kehidupan kita, insya Allah pola pikir kita nggak rusak, ke depan kita lebih maju, lebih baik lagi. Ya. Karena setan ini pandai, setan itu bisa yaitu mengendalikan ibadah manusia, merasa ibadahnya baik, yang paling bagus sudah pahalanya banyak, tapi kita nggak menyadari bahwa dikatakan oleh setan ibadah-ibadah kita. Akhirnya apa? Hilang pahala. Maka kita belajar ilmu fikihnya itu ada berapa yang menghilangkan pahala? Ada 4 ya. Ada 4 dalam ilmu fikihnya itu, yaitu riya, takabur, jum'ah, dan hasbun. Riya itu pamer, takabur itu sombong. Nah, ibadahnya, wah aku tadi malam kan, tadi malam tahajud, wah khusuk kayak rasanya enak nyaman. Nah itu sum'ah, mamerkan. Apa itu? Gentakan. Hasbun, wah aku sekarang ngaji ini doa aku makbul terus, nggak pernah doa aku makbul. Nah itu hasbun namanya. Kita bangga akan ibadah kita karena makbul doanya tadi tertutup kesombongan diri kita dengan kesombongannya. Itu menghilangkan pahala. Itu siapa yang mengendalikan ibadah kita? Yaitu setan. Gitu juga dalam rumah tangga kita, juga dalam ekonomi kita. Kalau sudah dikendalikan oleh setan, ujungnya kita itu merugi. Dan merugi. Contohnya seorang usaha jualan. Wah, ini datang Mbak Dukun lewat, wah, jualanmu ini diganggu orang. Siapa yang ganggu? Saingan jualannya. Yang sana nggak tahu menahu itu. Yang di sana itu dituduh oleh Mbak Dukun nyalahi yang di sini. Tolonglah Mbak sarati Mbak, disaratinya. Jualannya belum laku sudah kena duit saya Mbak Dukunnya. Pertama nggak banyak, hanya cepet di amplopi sama rokok sebungkus. Tapi seminggu 4 kali ke sana. Seminggu Mbak Dukunnya 4 kali datang. Jadi cepet kali pertama 400 sebungkus apa? 4 kali datang 4 bungkus rokok udah gopek juga kena seminggu. Itu enggak habis sampai bertahun-tahun. Wah, enggak Mbak Jogo ini jualanmu mak sancur wingi-wingi itu bisa bertahan. Katanya Mbak Dukunnya. Enggak laris tapi masih bertahan, itu masih hebat di toko-toko juga. Mau tak mau di job lagi. Ya, amplopi lagi gopek. Jadi kalau kamu ingin cepat maju ini pakai ini alat apanya itu, ya, suruh nyari apa namanya itu, mani gajah. Ini mau bunuh orang macam mana? Orang kita nengok gajah kayak dikejar-kejar ambil maninya, mati kita. Gitu. Saya gobloknya yang pengusaha yang jualan ini yakin aja, wah aku nggak bisa mbak yang nyarikan, oh gampang. Mbak yang nyari seminggu dapat apa? Banyak lilin yang dibuatnya. Ini gajah. Itu langkah setan. Usaha kita dilipu setan. Ya. Mbak Dukun ditamakan. Nanti kesurupan. Orang stres kebingungan banyak utang. Lagak mencoba ditengok orang keren kesurupan dia. Nggak tahu stres banyak utang. Oh begini. Ngoceh dia macam-macam. Dipitnah tetangga. Dipitnah di sana sini. Dipitnah yang lain-lain. Orang nggak apa, orang nggak marah dengan dia. Kenapa nggak marah? Oh dia kesurupan, yang ngomong kan bukan dia katanya. Nggak tahunya orang stres karena banyak utang. Sebel sama Mbak Dukun, nggak sembuh-sembuh. Ditempel sama suaminya 200.000 langsung sehat. Kan begitu kan? Marilah kita itu renungkanlah Quran itu sebagai pedoman kita hidup di dunia ini. Kita dilarang oleh Allah itu ngikuti langkah setan. Kalau tak wudu sayatin innahu lakum aduwwun. Jangan kamu ikut langkah setan, langkah setan yang merugikan pada kamu. Langkah setan itu yang selalu
nampaknya baik tapi buruk. Karena surat Al-Hijr terangkan oleh Allah, surat Al-Hijr, ketika iblis tadi itu dijadikan oleh iblis, dia bersumpah, ya Tuhanku, engkau jadikan aku ini iblis gara-gara si Adam. Kata si iblis, aku bersumpah di hadapan, akan aku goda seluruh keturunan Adam yang ada di bumi dengan kebaikan yang ada di bumi, sehingga mereka anggap itu baik. Aku sesatkan semuanya. Lalu ibu katakan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, orang yang legowo nggak bisa setan goda kita. Orang yang maka rukun iman yang keenam itu legowo, ya kan? Sifatnya legowo. Wal qadri hori wasarihi la ta'ala. Jadi orang yang ikhlas, iblis sudah bersumpah nggak bisa goda. Kecuali akan kugoda seluruh anak Adam yang ada di bumi dengan kebaikan yang ada di bumi, sehingga mereka anggap itu baik. Aku sesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata si iblis. Jadi yang nggak digoda oleh Allah. Dan Allah menjawab pada si iblis itu, walaupun kamu goda anak Adam dengan penuh dengan dosa di muka bumi ini, apabila dia itu taubat, akan aku ampuni dosanya semuanya, akan aku hapus. Apabila goda lagi olehmu dan dia itu taubat kembali, aku ampuni kembali, maka hambaku nggak akan ada dosa di muka bumi ini selagi dia itu masih mau taubat. Itu jawabannya Allah kepada malaikat, kepada iblis. Jadi jangan takut kita dosa. Kalau udah tahu dosanya banyak, ngaji kita taubat, kan begitu kan? Kita cari guru belajar ngaji, hilang dosa kita. Jangan terus macam mana ini ya? Oh, udah nggak perlu lagi, kita baiklah, dosaku nggak hilang-hilang, mau ditambah lagi. Jangan begitu. Tobat kata Allah. Akan aku ampuni dosanya apabila mereka itu tobat kepadaku. Waktu Isya pun udah sampai ya. Kita nanti kalau kita teruskan, kita ketinggalan sholat Isyanya. Maka kita renungkan kembali tentang masalah Al-Quran tadi. Himbauan Allah kepada kita nggak boleh ngikuti langkah setan. Cuma setan itu yang merugikan pada diri kita. Setan itu bisa menggoda manusia melalui rumah tangganya, melalui ekonominya, melalui tetangganya, bermacam-macam lah, semua itu dalam lingkaran setan. Kehidupan kita di dalam lingkaran setan. Usikum wa nasitaqolaha. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.